Salam sejahtera para permisa TVRI Sulawesi Selatan. Terimalah salam Buddhis kami. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Berbahagia sekali hari ini kita kembali bersama-sama mengikuti acara Lentera Dharma yang disiarkan TVRI Sulawesi Selatan. Dan hari ini kita kembali berjumpa dengan Romo Pandita Canditelin. Ya, Selamat, salam damai sejahtera Romo. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema hidup dalam terang nurani. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita manusia selalu sibuk dalam kesibukan pekerjaan kita masing-masing, sehingga terkadang kita lupa tentang keberadaan, tentang hati nurani kita. Oleh karena itu mungkin Pandita Romo bisa memperjelaskan apakah pandangan agama Buddha tentang hati nurani itu, dan khususnya Buddhisme Maitreya memandang bagaimana keberadaan tentang hati nurani itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu harus memahami apa itu nurani. Terutama dalam konsep kami agama Buddha Maitreya, nurani itu merupakan bagian dari hidup manusia itu sendiri. Jadi kita manusia memiliki dua aspek, jasmani dan rohani. Jasmani adalah pemberian dari orang tua kita yang memiliki jasa yang luar biasa besar. Di satu sisi juga disempurnakan dengan keberadaan rohani. Rohani kita sama-sama tahu merupakan anugerah pemberian dari Sang Pencipta, sumber kehidupan. Jadi dengan adanya rohani dengan jasmani bersatu, jadilah kita manusia yang sempurna. Jasmani bersifat kekal, bersifat sementara, seperti kita ketahui, memiliki keterbatasan usia. Namun rohani adalah pemberian dari Sang Pencipta itu sendiri, dia bersifat kekal abadi. Jadi dalam konsep agama Buddha Maitreya, rohani adalah anugerah dari Sang Pencipta. Anugerah dalam arti dia merupakan manifestasi, emanasi dari Sang Pencipta itu sendiri. Ya terserah kita punya istilah Tuhan atau apa, ya kita pakai istilah Tuhan aja. Saya harap kita jangan tercekat pada satu istilah. Jadi Tuhan memberikan kita roh yang bersifat kekal abadi. Dalam fungsinya kita hidup sebagai manusia, mendatangkan banyak kebaikan, mendatangkan banyak sifat simpatik dan empati, membantu sesama dan sebagainya. Dia itu berfungsi sebagai nurani kita. Jadi saudara, nurani dalam konsep Buddha Maitreya itu digambarkan sebagai satu sumber kebaikan, sumber segala kebenaran, sumber segala kebajikan, sumber segala moralitas dalam kehidupan kita sebagai manusia. Inilah merupakan anugerah Tuhan yang berikan kepada kita. Sang Cipta menganugerahkan emanasi rohnya kepada kita setiap makhluk hidup di dunia, khususnya manusia. Diibaratkan sebuah laut yang maha luas. Setetes air laut itu, itulah rohani kita, itulah nurani kita. Jadi dia merupakan bagian dari roh Tuhan itu sendiri, bagian dari roh Sang Pencipta itu sendiri yang ada dalam diri kita. Nah, itu yang kita harus pahami. Dan satu lagi, Pak Philips, nurani ini senantiasa kita harus memiliki satu pandangan bahwa setiap manusia yang hidup di dunia, agama apapun dia, budaya, suku, bangsa, dan ras apapun dia, namun kita semua memiliki satu kesamaan, itu kesamaan nurani. Tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi nurani dari Sang Pencipta untuk umat manusia bersifat sangat universal. Sangat universal. Itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita pegang terlebih dahulu. Tidak ada perbedaan kaya miskin, pintar bodoh, cantik jelek, laki-laki perempuan,
Tidak ada perbedaan agama dan apalagi yang lain. Makanya dikatakan 7 miliar manusia lebih di dunia memiliki ratusan perbedaan. Tapi kita memiliki satu persamaan. Apa itu? Roh dari Tuhan. Itulah nurani kita. Ya, jadi kalau boleh saya mengambil suatu tarikan bahwa nurani itu seperti tetesan air yang dari berbagai sungai bermuara ke lautan, menjadi suatu sumber yang sangat luar biasa, samudera lautan roh dari Sang Pencipta untuk kita semua. Jadi nurani semua umat manusia pada prinsipnya adalah sama kayak dikatakan Romo tadi, tanpa perbedaan, tanpa perbedaan jenis, ras, kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian kita ketahui bahwa sekarang ini manusia ini selalu merasa diri lebih benar, selalu merasa diri tidak mempunyai kesalahan. Dan contoh kejadian sehari-hari dalam kehidupan yang sering kita lihat, bahwa kita sering membaca berita bahwa kalau pernah satu kejadian, si peminjam menagih utang kepada yang meminjam. Lalu yang meminjam itu malah lebih beringas, malah sampai membantai si pemberi pinjaman. Itu bagaimana pandangan Romo tentang sifat-sifat manusia yang seperti itu? Ya, terima kasih. Sebenarnya itu semua kejadian di dunia ini, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, timbul berbagai macam masalah, kondisi, kekacauan di mana-mana, terutama masalah antar manusia. Itu semuanya bersumber dari satu hal. Itu tidak adanya kesadaran nurani dari pribadi kita masing-masing. Seandainya kita semua sama-sama dapat menyadari tentang keberadaan nurani dalam diri kita, kebersamaan nurani di antara kita semua, bahwa pada dasarnya kita adalah satu bagian yang sama dari Sang Pencipta. Kita memiliki roh nurani yang sama semuanya. Maka saya pikir semua kekacauan di dunia, semua masalah di dunia bisa teratasi. Nah, salah satunya tadi dikatakan tentang masalah-masalah yang tentang utang piutang. Ini sering sekali terjadi, saudara, di dunia. Seorang manusia jika dia telah melupakan nuraninya, maka yang berkuasa dalam dirinya itu adalah egonya, keakuannya. Nah, kalau kita berbicara mengenai ego, keakuan, berarti menyangkut kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri. Kalau sudah menyangkut diri sendiri, saudara, berarti kita tidak akan mau melihat lagi kepentingan keberadaan orang lain. Kita selalu menganggap bahwa di dunia ini hanya saya yang paling penting. Saya yang benar. Saya yang menderita, yang lain tidak. Jadi selalu ada perbedaan, ada saya dan aku, engkau. Akhirnya timbul banyak perbedaan. Timbul banyak perbedaan, kita membangun banyak tembok-tembok pemisahan di antara kita umat manusia. Itulah akarnya, sumber dari semua masalah. Masalah kecil jika dimulai dengan nurani, tidak berdasarkan nurani, maka masalah kecil itu akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun diargumenkan, masalah kecil itu yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi yang benar. Tapi kalau berbicara mengenai hati nurani, apalagi berbicara mengenai terang nurani, kita percaya, kita berpegang pada hati nurani kita, maka kita akan lebih menyadari tentang diri sendiri. Kita akan lebih menuntut diri sendiri. Itulah topik yang kita pakai hari ini. Kita belajar hidup dalam terang nurani sendiri. Terang nurani yang seperti tadi kita sama-sama ketahui, nurani adalah bagian dari
tubuh Tuhan, bagian dari roh Tuhan yang dititipkan masuk ke dalam diri setiap umat manusia. Dia memiliki terang yang luar biasa, tak terhingga, bahkan dikatakan melampaui terang dari surya rembulan. Manusia yang memiliki terang nurani menyadari senantiasa menggunakan cahaya nurani menerangi dirinya sendiri. Dalam arti senantiasa refleksi terhadap diri sendiri, introspeksi ke dalam diri sendiri. Itu yang terpenting dalam sikap kita hidup sehari-hari, introspeksi, melihat diri sendiri. Di mana kita menggunakan setiap panca indera kita memfungsikan mereka dari mata, pikiran, telinga, mulut, kaki dan badan kita. Semuanya harus sejalan dengan nurani. Nurani kan seperti tadi ditegaskan, dia adalah merupakan bagian dari Tuhan itu sendiri, roh Tuhan itu sendiri, roh pencipta itu sendiri. Datang memberikan fungsinya, senantiasa menguntungkan umat manusia. Senantiasa memberikan kebaikan, manfaat. Tidak pernah mementingkan pribadi sendiri. Tidak ada ego, tidak ada aku. Karena tidak ada perbedaan. Saya menguntungkan orang lain, pada dasarnya saya sedang menguntungkan diri sendiri. Sebaliknya, saya merugikan orang lain. Pada dasarnya, saya sedang merugikan diri sendiri. Nah, kita lihat matahari, bulan, bintang, dan semua yang ada di alam semesta ini, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak nurani, kehendak dari roh Tuhan itu sendiri. Datang memberikan keuntungan kepada umat manusia, kepada sesama, kepada semua makhluk. Tiada perbedaan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Itu yang harus kita pelajari. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup dalam terang nurani. Sehingga masalah-masalah apapun yang terjadi, kita senantiasa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Bukan hanya mempertimbangkan kepentingan diri sendiri. Ya, kira-kira gitu. Jadi untuk melatih hati nurani itu, kita harus banyak-banyak merefleksi diri, introspeksi ke dalam diri sendiri. Apakah kita benar-benar sudah sempurna, sudah patuh untuk menjadi contoh atau tidak. Jadi seperti ada pepatah mengatakan, Buddha selalu penuh dengan kesalahan dan dosa. Orang bijak selalu mengatakan kesalahan dan dosa sedikit. Sedangkan manusia selalu mengatakan tiada berdosa. Ya, itu menarik. Bagaimana menurut Romo untuk penjelasan tentang peribahasa yang sering kita dengar seperti itu? Ya, ini adalah peribahasa bijak. Ya, kalau dalam bahasa Mandarinnya sering dikatakan seorang Buddha senantiasa merasa sangat dosa, sangat merasa banyak dosa dan kesalahan. Kenapa, saudara? Karena para Buddha, para suci senantiasa hidup dalam terang nurani. Jadi nurani mereka senantiasa berpancar ke dalam segenap tubuh mereka. Jadi mereka senantiasa berjalan, berbicara, berpikir, mendengarkan, atau melakukan semua aktivitas mereka senantiasa dalam tuntunan nurani. Kalau dalam tuntunan nurani berarti senantiasa penuh dengan kewaspadaan. Jangan sampai fungsi dari panca indera saya, termasuk niat dan perasaan saya, bisa mencelakai, merugikan. Jangankan sesama manusia, saudara, tapi semua makhluk. Ini luar biasa. Makanya para Buddha, para suci senantiasa merasa sangat bersalah dan senantiasa penuh dengan dosa. Karena mereka punya daya refleksinya sangat kuat, sangat tinggi. Mereka senantiasa menjadikan umat manusia sebagai dirinya. Karena mereka menggunakan kacamata nurani. Dan memang tadi dikatakan di awal, dalam kacamata nurani, seluruh umat manusia di dunia yang berjumlah 7,5 miliar kurang lebih, itu sesungguhnya hanya satu orang. Adalah saya sendiri. Jadi saya jika mencelakai, merugikan orang lain, tidak adil terhadap orang lain, pada dasarnya saya sedang merugikan, mencelakai, dan tidak berlaku adil untuk diri sendiri. Kalau orang bijak, karena mereka pembinaan kesadarannya masih setengah,
masih kurang sempurna. Jadi ada kalanya mereka merasa memiliki salah. Ini karena aspek kemanusiaan, mereka masih manusia. Namun kalau manusia awam lebih celaka lagi ya, kita inilah senantiasa merasa diri yang paling benar. Orang lain selalu yang banyak salah. Kita berdana sedikit ke tempat ibadah, kita membantu sedikit orang lain, kita sudah menganggap diri kita hebat. Kita sudah menganggap diri kita banyak pahala, banyak jasa. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan spiritual kita, yang kita lakukan mulai dari berdoa, bersujud, membantu orang kita, yang kita kejar itu apa? Yang menjadi motivasi kita itu apa? Pahala, amal. Itu. Setelah mendapat pahala amal, kita melakukan itu, kita merasa kita mendapat pahala amal, kita merasa kita orang yang wajib dihormati, dihargai. Ya, pahala saya banyak loh, jasa saya banyak loh untuk kalian. Itulah, jadi dia tidak menyadari semua kebenaran, semua kebaikan yang ia lakukan itu pada dasarnya adalah terang nurani. Diibaratkan mentari memberikan cahayanya kepada semua makhluk, itu pada dasarnya adalah kodrati. Matahari memang harus demikian. Kalau matahari tidak ada cahaya untuk manusia, itu bukan matahari. Kalau manusia tidak bisa memberikan cahaya nuraninya kepada sesama manusia, bahkan sesama makhluk, itu berarti tidak hidup dalam nurani. Nurani secara kodrati, saudara, senantiasa memberikan manfaat, faedah, datang membawakan kebahagiaan kepada sesama kita, bahkan kepada semua makhluk. Sehingga karena jadi tidak ada ego di dalamnya, tidak ada aku di dalamnya, tidak ada penuntutan, pemaafan atau pemakluman dari orang lain kepada dirinya. Tidak ada. Dia hanya ingin merasa dirinya hebat. Jadi akunya, egonya sangat besar. Nah, itu yang membuat mereka tidak ada daya refleksi, introspeksi ke dalam diri mereka. Akibatnya saat melakukan kesalahan, mereka menganggap dirinya benar. Dirinya paling benar. Dirinya paling suci. Nah, seperti tadi yang Pak Philips tadi katakan, satu kisah itu antara utang piutang. Jelas-jelas dia sudah berutang kepada orang. Dia yang harus dimarah karena terlambat membayar karena wan prestasi. Bahkan sebaliknya, dia yang memaki yang si pemberi utang yang sudah bantu dia, bahkan mencelakai yang memberi, yang sudah membantu dia, yang memberi utang kepada dia. Nah, ini salah satu contoh kecil ya kira-kira begitu. Terima kasih. Ya. Jadi sesuai pemaparan Romo tadi bahwa hati nurani itu seperti cahaya matahari yang menyinari seluruh umat manusia, dan boleh dikata berarti kita harus tanpa perbedaan membagikan seluruh rasa cinta kasih kita, belas asih kita. Jadi mungkin para permisa bertanya, adakah kaitan tentang hati nurani dengan hukum welas asih, cinta kasih yang ada di dalam ajaran Buddhisme, khususnya Buddhisme Maitreya? Terima kasih. Ya, ini sangat menarik karena pada dasarnya nurani dengan cinta kasih itu memiliki kaitan yang amat sangat erat, bagaikan sebuah bayangan senantiasa mengikuti bendanya. Jadi nurani yang bercahaya, nurani yang memiliki terang yang luar biasa. Bahkan tadi dikatakan melampaui terang dari mentari, rembulan, karena dia adalah terang dari sang sumber kehidupan itu sendiri. Dia ada dalam diri setiap umat manusia. Bahkan dikatakan dalam salah satu kitab suci kita, terang nurani dalam diri seorang Buddha itu tidak lebih terang dalam diri seorang manusia. Jadi cahaya, intensitas cahaya terang dari nurani seorang manusia awam dengan seorang Buddha itu sama, tidak ada perbedaannya. Yang membedakan hanya satu hal. Maaf tadi saya tidak mengatakan saya salah, bukan tidak ada perbedaan. Ada perbedaan cuma satu. Ada sesuatu yang ada dalam diri umat manusia
tapi tidak ada dalam diri seorang Buddha. Bahkan dikatakan juga semua kebahagiaan, semua ketenangan, kedamaian, kekudusan, kesucian, dalam keagungan, kemuliaan dalam diri seorang Buddha itu sebenarnya lengkap sempurna ada dalam diri umat manusia awal. Jadi apa yang sebenarnya kekurangan yang ada dalam diri umat manusia namun tidak ada dalam diri seorang Buddha? Kira-kira bisa diterka? Itulah ego. Ego ya. Manusia hebat ya, saudara. Kita manusia hebat. Kenapa hebatnya di mana? Hebatnya yang memalukan, saudara. Kita memiliki ego, keakuan. Dari ego kita itu adalah sumber semua dosa dan kesalahan. Tapi para Buddha, para suci tidak memiliki ego. Karena mereka senantiasa hidup dalam terang nurani, senantiasa memiliki daya refleksi yang tinggi. Mereka senantiasa memandang sesama manusia, sesama makhluk sebagai diri sendiri. Jadi mereka tidak ada ego mereka. Jadi seorang Buddha dengan manusia perbedaannya hanya satu hal ini aja. Jadi dalam Buddhisme Maitreya kita memandang Buddha itu bukan berarti seorang makhluk yang astral atau yang luar biasa, yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Tidak, saudara. Itu bukan makna Buddha bagi kami. Makna Buddha bagi kami adalah orang yang memiliki terang nurani. Hidup sehari-hari sebagai manusia namun senantiasa hidup untuk umat manusia, untuk sesama makhluk. Nah, itu yang kita perjuangkan, itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya juga lagi belajar bagaimana senantiasa mengingatkan diri kita agar apa yang ada dalam diriku bisa saya hilangkan, yaitu ego, keakuan dalam diri kita. Jadi hubungannya dengan cinta kasih, terang nurani, karena senantiasa untuk umat manusia, melihat umat manusia, menjadikan umat manusia sebagai diri sendiri, sehingga melihat penderitaan umat manusia senantiasa timbul satu sifat belas kasih atau welas kasih, cinta kasih kepada sesama kita. Jadi itu adalah cinta kasih, welas kasih itu merupakan salah satu buah dari nurani yang cemerlang. Ya. Jadi kalau begitu bisa disimpulkan dari pencerahan Romo Pandita Mahdi Attendee hari ini, satu, bahwa nurani adalah sumber segala kebenaran dan nurani adalah sumber segala kehidupan. Kemudian nurani adalah sumber dari segala cinta kasih. Ya, boleh. Bercinta kasih berarti otomatis memiliki hati nurani yang luar biasa, yang selalu ingin melihat orang lain berhasil, ingin melihat orang lain lebih sukses dari kita. Melihat penderitaan orang lain adalah penderitaan bagian dari kita. Ya, betul. Begitu. Jadi untuk terakhir ini, Romo, bagaimanakah kita seharusnya dan sebaiknya untuk tetap menjaga supaya tetap bisa berada dalam jalan terang hati nurani? Ya, ini sebenarnya saudara, ini sebenarnya adalah satu pilihan kita dalam hidup ini. Ya, kita mau jadi apa, kita adalah pilihan kita. Kita bisa banyak memilih. Namun bagi orang-orang yang kita sebagai umat Buddha, jelas kita sudah ada satu pedoman yang sering diarahkan oleh para senior kita, oleh sabda para suci kepada kita. Sebagai seorang pembina, sebagai orang yang yakin, percaya, dan beriman kepada nurani, berarti dia harus bisa memiliki satu prinsip hidup, belajar memandang melalui kacamata nurani, bahwa pada dasarnya seluruh umat manusia adalah diriku, diriku adalah seluruh umat manusia. Kita mulai belajar dari lingkungan keluarga kita, kepada papa mama kita, kepada saudara-saudara kita belajar melatih diri kita bahwa
penderitaan mereka, kesulitan mereka adalah kesulitan. Jadi kita berusaha memberikan pemahaman, pemakluman apabila mereka melakukan kesalahan. Nah, di saat mereka bisa berbahagia, kita juga ikut berbahagia atas prestasi mereka. Ya, itu. Sehingga dengan demikian keluarga kita akan harmonis, akan sejahtera. Oke. Terima kasih Romo atas wejangan Dharma untuk hari ini yang sungguh sangat membawa pencerahan bagi kita semua. Baiklah, terima kasih para pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dalam acara Lentera Dharma hari ini. Semoga semua yang telah kita peroleh pada hari ini membawa berkah bagi kita semua. Sukihotu, terima kasih, Namo Buddhaya. Dunia ini tiada kekal adanya, yang nampaknya indah nantikan tiada. Sesungguhnya kita hidup di alam fana, semakan berubah mengikuti putaran dunia. Yang kaya jangan tinggi hati, yang lemah jangan rendah diri. Sesungguhnya hidup di bumi adalah satu perjuangan. Sadarlah wahai manusia di dunia, dengan segala kekurangan luruskan hidupmu. Sadarlah wahai manusia di dunia, dengan segala kelemahan bersihkan hatimu. Dunia ini tiada kekal adanya, yang nampaknya indah nantikan tiada. Sesungguhnya kita hidup di alam fana, semakan berubah mengikuti putaran dunia. Yang kaya jangan tinggi hati, yang lemah jangan rendah diri. Sesungguhnya hidup di bumi adalah satu perjuangan. Sadarlah wahai manusia di dunia, dengan segala kekurangan luruskan hidupmu. Sadarlah wahai manusia di dunia, dengan segala kelemahan bersihkan hatimu. Sadarlah wahai manusia di dunia, dengan segala kekurangan luruskan hidupmu. Sadarlah wahai manusia di dunia, dengan segala kelemahan bersihkan hatimu.